Bismillahirrahmanirrahim. Munibina ilallah, munibina ilaihi, munibina ilaihi wattaquhu wa aqimus salata wa la takunu minal musyrikin. Munibin ini lanjutan daripada perintah fitratallah itu. Di atas fitratallah yang artinya tetepilah fitrah Allah. Fitrah di sini berarti agama. Titah asli. Titah asli itu adalah agama yang tempoh hari ditunjukkan dzalika dinul qayyim. Tetapilah agama Allah. Terus munibina. Munibina dalam keadaan kembali ilaihi kepada Allah. Jadi kalau menetapi agama Allah, supaya tingkah lakunya itu selalu kembali kepada Allah. Jangan kembali kepada lainnya Allah. Misalnya kembali untuk memperoleh dunia, kembali untuk memperoleh pujian, kembali untuk memperoleh pangkat. Itu tidak cocok dengan perintah Allah. Ini tetapilah fitrah Allah, titah Allah yang asli, yaitu agama Islam, agama yang lurus. Dalam keadaan kalian yaitu kembali hanya kepada Allah. Wattaquhu, dan bertakwalah kalian kepadanya. Bertakwa menjalankan semua perintahnya, menjauhi semua larangannya. Wa aqimus salata, dan dirikanlah olehmu semua as-salata, salat. Salat itu di sini selalu dikatakan aqimu, dirikan, bukan i'malu, lakukan, bukan if'alu, berbuatlah, tapi aqimu, tegakkan. Mengapa? Karena salat itu diumpamakan barang yang roboh. Jadi kalau sudah saatnya supaya ditegakkan, sudah berdiri nanti roboh lagi, pada waktunya ditegakkan lagi. Jadi tidak berhenti-henti. Kalau dikatakan berbuatlah sholat, mungkin satu kali sudah cukup. Itulah sebabnya dikatakan aqimus sholata. Jadi di atas tetapi fitrah Allah dalam keadaan kembali kepada Allah, tidak kepada yang lain-lain, dan bertakwa kepada Allah. Termasuk takwa itu ya menjalankan sholat. Tapi kenapa disebut lagi? Ya ini untuk memperkuat khususnya wa aqimus sholata. Tegakkanlah sholat itu. Wala takunu minal musyrikin, jangan kalian itu menjadi atau termasuk orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik baik yang dimaksud terang ini syirik yang jali, syirik yang besar, yaitu memsekutukan Allah Subhanahu wa taala, menyembah selain Allah, memandang selain Allah sebagai
Tuhan. Ada lagi syirik itu, syirik khafi namanya, syirik yang samar. Itu orangnya kalau syirik itu tidak keluar dari Islam kalau orang Islam, cuma amalnya nggak diterima. Contoh, mestinya sembahyang itu Allahu Akbar itu betul-betul lillahi, khusus pada Allah. Tapi dia tidak lillahi, karena di belakang ini ada calon mertua umpamanya ya. Jadi dia dikhusyukkan Allahu Akbar. Ada karena di depan calon mertua ya. Itu namanya syirik khafi. Orangnya tidak keluar dari Islam, tidak, cuma amalnya itu nggak diterima. Ya, ini. Ya, lantas dilanjutkan. Minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Ini orang-orang musyrik ini minal ladzina yang terdiri dari orang-orang. Ini penjelasannya. Minal ladzina yang terdiri dari orang-orang farraqu dinahum, yang berpecah belah atau memecah belah agama mereka. Wa kanu syi'an, dan adalah mereka itu bergolong-golong, berkelompok-kelompok. Ada kelompok Yahudi, ada kelompok Nasrani, ada kelompok Hindu, kelompok Buddha, kelompok macam-macam. Semua itu termasuk orang musyrik. Kenapa musyrik? Karena mereka sudah tidak beragama tauhid, tidak menyembah Allah melulu, tidak memandang sebagai Tuhan itu Allah melulu. Ada yang memandang ya Allah itu dianggap punya anak, Allah itu dianggap punya istri, Allah dianggap punya itu. Kemudian disembah yang lain-lain. Itu kan musyrik itu semua. Ya. Cuma kafirnya itu karena pernah mendapat kitab suci dinamakan kafir kitabi. Ya, kalau yang tidak pernah menerima kitab suci, yaitu yang kafir musyrik mutlak itu. Kullu hizbin, tiap kelompok, tiap golongan, apakah golongan Kristen, apakah golongan Yahudi, apakah golongan Hindu, Buddha, dan lain-lain yang banyak sekali di dunia ini. Masing-masing itu bima ladaihim, dengan apa yang ada pada mereka farihun, mereka bergembira. Artinya paham yang mereka pegang, yang ada pada mereka itu mereka puas. Mereka mandang inilah yang paling betul. Orang Kristen mengatakan agama saya paling betul. Ya walaupun tidak dikatakan terang-terangan begitu, tapi dalam hati itu begitu semua, paling tidak dalam hati. Ya, cuma Quran menampakkan ini. Quran menerangkan ini ya. Jadi semua itu memandang agamanya itulah yang paling benar. Kalau tidak pasti, kalau tidak memandang paling benar, dia akan pindah ke agama lain, pasti. Nah, itulah kullu hizbin bima ladaihim farihun. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Ini perlu saya sampaikan. Oleh karena begitu itulah ya, maka ada kelompok Islam, kelompok Muslim yang mempunyai paham liberal, tidak mau terikat kepada
kepada kitab-kitab tafsir, kitab-kitab hukum yang telah ditetapkan sejak zaman dulu oleh banyak, sudah diijma'i oleh para ulama. Itu mempunyai pandangan karena kenyataannya itu kullu hizbin bima ladaihim farihun, itu supaya tidak terpecah-pecah, tidak terbelah-belah, supaya jadi satu menuju ke arah yang lebih baik, begitu ya. Lalu mereka akhirnya mengatakan agama itu sama aja, gitu. Akhirnya begitu, agama itu sama aja, kan agama itu sama saja, gitu ya. Ya tidak usahlah kita merasa paling benar, gitu. Jadi kalau perlu, jadi paham kita sesuaikan sedikit dengan sana begitu, sehingga betul-betul masing-masing bisa cocok, gitu. Itu adalah paham liberal. Dulu asalnya, mungkin tempo hari pernah saya katakan, saya ulang lagi, ada tafsir yang dari bahasa Yunani, hermeneutika. Itu tafsir dulu sudah dibuat nafsiri Injil yang murni itu menjadi rusak, sehingga Injil yang asli itu sudah tidak ada, baik tulisannya maupun isinya. Sehingga dari orang pemegang Injil itu sendiri pecah-pecah menjadi beberapa. Juga Taurat, orang Yahudi itu juga menjadi pecah belah, ya, dan lain-lain. Sekarang rupanya oleh orang-orang yang memang menginginkan rusaknya Islam, hermeneutika itu diterapkan kepada Quran. Nah, siapa yang dipakai? Yang dipakai orang-orang Islam sendiri. Orang-orang Islam dibiayai, yaitu belajar kuliah di Barat, kemudian dapat guru-guru orientalis dari sana, sehingga sudah berubah, pulang jadi ya jaringan liberal itu. Nah, jaringan liberal mengartikan Quran itu seenaknya sendiri. Yang susah kan begini, ini yang susah. Yang susah itu anak-anak kita, anak muda, mahasiswa yang memang tidak pernah mendapatkan bimbingan yang matang mengenai masalah Islam. Yaitu kalau mereka kebetulan punya dosen-dosen yang seperti itu, nah ini bahaya. Oleh karena itu ya, kita kembalilah kepada hadis Nabi Muhammad SAW ini. Hadis riwayat Muslim yang mengatakan begini, inna hadzal ilma dinun. Sesungguhnya ilmu ini, yang dimaksud ilmu Islam itu, ya ilmu Islam ya termasuk yang keluar dari Al-Quran, hadis dan lain-lain ini. Inna dina, sesungguhnya innal ilma, sesungguhnya ilmu ini itu dinun, adalah agama. Ilmu Islam itu agama. Fanzuru, maka lihatlah olehmu, ilaman ta'khuduna anhu dinakum, lihat kepada orang yang dari orang itu kamu semua mengambil agamamu. Lah kalau kita itu ngaji, Om Van der Plas itu ya pinter Islamnya itu, gube, senukurronya dan lain-lain. Sekarang itu memang ngaji Quran, ngaji tafsir, ngaji, tapi ngajinya itu bukan untuk diamalkan, ngajinya untuk bagaimana bisa merombak Islam ini. Orang Islam dikacau dari sini. Akhirnya punya murid-murid. Murid-muridnya tetap orang Islam, tapi Islam yang sudah model itu tadi. Lah ini yang sekarang ini sedang dikembangkan. Hati-hati, kita berpegang teguh aja sama. Jadi tidak gampang kita kan cari guru agama itu, tidak semudah asal bisa menerangkan agama.
Jadi betul-betul pedomannya apa? Ya alhamdulillah sesuai dengan firman Allah. Jadi inna nahnu nazzalna dzikra wa innahu lahafizun. Wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami Allah itu menurunkan az-dzikra, Al-Qur'an, agama ini. Wa inna lahu lahafizun. Dan sesungguhnya kami kepada agama ini, kepada zikr ini, artinya Al-Quran ini, lahafidun, pasti memelihara. Jadi Allah telah menciptakan itu ulama-ulama mulai zaman sahabat dulu sampai ulama-ulama yang menghimpun, mentafsirkan, mengambil hukum-hukumnya matang sudah. Ini mesti dipelajari. Kalau tidak dari situ belajarnya, walaupun orang Islam mengaku Islam, bagaimana belajarnya dari orang-orang Barat melulu, pasti akan nyelewengin. Nah ini sekarang perlu saya sampaikan di sini ya. Jadi kullu hizbin bima ladaihim farihun. Lanjutnya, wa idza massan nasa burrun da'u rabbahum munibina ilaihi thumma idza adzaqahum minhu rahmatan idza fariqum minhum bi rabbihim yusyrikun. Wa idza massan nasa, dan ketika menimpa atau mengenai an-nasa pada manusia, apa yang mengenai? Durrun, kesulitan, kemelaratan, ya, bahaya, durrin. Da'au, mereka berdoa Rabbahum, kepada Tuhan mereka, yaitu Allah, berdoa munibina ilaih, dalam keadaan kembali betul-betul tobat ilaihi, kepadanya. Ya, kalau ada bala bencana yang sudah sulit, tidak bisa menghadapi mereka, itu bagaimana? Berdoa betul-betul, istighotsah dan sebagainya. Kata Al-Quran ini gitu. Betul-betul kembali pada Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf. Ya memang Allah Maha Rahman ya, dan Rahim. Summa, kemudian idza adzaqahum minhu rahmatan, apabila Allah telah memberikan kepada mereka, mencicipkan mereka, ya, minhu, dari Allah, dari Tuhan mereka ini, rahmatan, rahmat. Artinya apabila Allah telah memberikan rahmat kepada mereka, dihilangkan semua bala bencana, sudah aman, sudah senang, makmur akhirnya, termasuk rahmat Allah. Setelah makmur bagaimana? Idza, tiba-tiba, fariqun, sekelompok, minhum, dari mereka itu, birabbihim, kepada Tuhan mereka, yusyrikun, sama-sama musyrik lagi. Ya, kalau ada tsunami yang besar, ada gempa, ada begitu, takut semua. Ini Al-Quran yang mengatakan begitu, menceritakan halal orang-orang yang dulu. Ya kenyataannya kita sendiri tahu gitu ya sekarang. Kembali semua pada Allah Subhanahu wa taala. Setelah aman, setelah diberi nikmat oleh Allah, ya, makmur, mana kira-kira? Untung tidak semuanya. Kalau semuanya dikiamati oleh Allah.
fariqum minhum, sebagian dari mereka itu musyrik. Kenapa begitu ya? Liyakfuru bima atainahum. Ya karena mereka liyakfuru supaya tetap jadi orang kafir bima atainahum dengan apa yang telah saya berikan kepada mereka. Terus kepada mereka dikatakan fatamatta'u, enak-enaklah, senang-senanglah, ya nikmatilah, kata Allah. Teruskan, fasawfa ta'lamun, maka akan tahu kamu semua nanti. Kemana akan tahu? Ya, tentu akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, mudah-mudahan kita tidak termasuk mereka ya. Memang susah dalam masyarakat yang apa yang majmuk ini ya. Ya. Itu kayak semut aja, semut itu jadi satu. Nih anak semut sing nyokot sampean ya. Terus sampean ambilkan apa? Begon apa ya? Ya. Kira-kira yang sampean semprot itu yang 3 itu tak ya? Enggak semprot semua. Itu sunnatullah. Jadi kalau majmuk ini campur antara yang baik dan yang buruk jadi satu. Banjir bukan yang kebanjiran, bukan yang apa? Yang menyebabkan banjir itu saja, tapi yang baik-baik katut itu. Ya. Lalu bagaimana? Ya, Allah Maha. Yang jelek-jelek langsung banjir, langsung masuk neraka. Yang baik-baik ini ya itu merupakan ujian. Kalau mereka itu punya dosa pada Allah, itu dosanya dihilangkan. Kalau mereka tidak punya dosa, ditingkatkan tingkatnya. Ah begitu. Jadi nikmat buat mereka yang betul-betul baik dan mukmin. Nah begitulah sunnatullah sejak zaman dulu. Ila yaumil qiyamah. Saya kira begitulah. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Sampai di sini. Wallahu a'lam bissawab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma khtim lana bil iman. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.